Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Zafira dengan 3 digit NIM terakhir 016. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan materi dari instalasi MATLAB dan dasar-dasar Simulink untuk memenuhi tugas video praktikum dasar sistem kontrol. Ini untuk anggota kelompok saya. Lalu selanjutnya di sini pengenalan MATLAB, Simulink, dan konsep modeling dan simulation. MATLAB atau lingkungan komputasi numerik. MATLAB atau biasa yang disebut Metric Laboratory adalah bahasa pemrograman dan lingkungan komputasi numerik yang dikembangkan oleh MathWorks. MATLAB dirancang untuk komputasi matematis, visualisasi, dan pemrograman. MATLAB memungkinkan manipulasi matriks, plotting fungsi dan data, implementasi algoritma, pembuatan antarmuka pengguna, dan interaksi dengan program yang ditulis dalam bahasa lain. MATLAB sangat populer di kalangan insinyur dan ilmuwan karena kemampuannya dalam analisis data, pengembangan algoritma, dan pemodelan sistem. Fungsi utamanya meliputi komputasi matriks dan array, lalu ada floating 2D dan 3D, pengembangan algoritma, pembuatan antarmuka pengguna grafis, lalu ada integrasi dengan bahasa lain seperti C, C++, Java, dan Python. Lalu ada Simulink, yaitu lingkungan pemodelan berbasis blok. Simulink adalah lingkungan berbasis blok untuk pemodelan multi-domain dan simulasi sistem dinamis. Simulink terintegrasi penuh dengan MATLAB dan memungkinkan Anda untuk merancang sistem dengan menyeret dan menjatuhkan blok-blok representasi fungsional, lalu menghubungkannya. Simulink sangat ideal untuk simulasi sistem yang kompleks, seperti sistem kontrol, pemrosesan sinyal, dan sistem komunikasi. Simulink menyediakan berbagai perpustakaan blok yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk sumber, sink, operasi matematika, dan fungsi non-linear. Keunggulan utama Simulink yaitu antarmuka grafis yang intuitif, lalu pemodelan sistem linear dan non-linear, lalu ada dukungan untuk sistem waktu kontinu dan diskrit, lalu ada analisis dan visualisasi hasil simulasi, dan ada generasi kode otomatis untuk implementasi hardware. Secara keseluruhan, MATLAB dan Simulink bersama-sama menyediakan platform yang kuat untuk seluruh siklus pengembangan, mulai dari konsep dan desain hingga simulasi implementasi. Memahami sistem dinamis. Sistem dinamis adalah sistem yang perilakunya berubah seiring waktu. Memodelkan sistem dinamis sangat penting dalam rekayasa untuk memprediksi, menganalisis, dan mengendalikan perilaku sistem tersebut. MATLAB dan Simulink menyediakan alat yang ampuh untuk tujuan ini. Yang pertama yaitu ada transformasi Laplace. Transformasi Laplace adalah alat matematika yang digunakan untuk mengubah fungsi waktu, yaitu domain waktu menjadi fungsi frekuensi kompleks, atau domain S. Ini menyederhanakan analisis sistem dinamis linear, mengubah persamaan diferensial yang kompleks menjadi persamaan aljabar yang lebih mudah dikelola. Di sini juga ada rumusnya. Terus, dengan mengubah persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar, kita dapat lebih mudah memecahkan respon sistem terhadap input yang berbeda, memahami stabilitas, dan merancang controller. Yang kedua ada fungsi transfer. Fungsi transfer adalah representasi matematis dari hubungan antara input dan output sistem dinamis linear. Ini adalah rasio transformasi Laplace dari output terhadap transformasi Laplace dari input, dengan asumsi semua kondisi awal adalah 0. Dengan rumus bagi berikut, fungsi transfer sangat berguna untuk menganalisis karakteristik sistem seperti gain, respons frekuensi, stabilitas, dan waktu respons. Ini adalah blok bangunan dasar dalam desain sistem kontrol. Lalu yang ketiga ada modeling berbagai sistem. Konsep transformasi Laplace dan fungsi transfer dapat diterapkan pada berbagai sistem fisik. 1. Sistem mekanik, yaitu memodelkan massa, pegas, dan peredam untuk menganalisis gerakan dan getaran. Kedua, ada sistem elektrik, menganalisis sirkuit RLC, respons transient, dan stabilitas sirkuit. Ketiga, ada sistem hidrolik, memodelkan aliran fluida, tekanan, dan aktuator dalam sistem hidrolik. Dengan memodelkan sistem ini secara matematis, kita dapat mensimulasikan perilakunya dalam Simulink sebelum membangun prototipe fisik. Lalu selanjutnya ada pengenalan sistem kontrol. Sistem kontrol adalah inti dari banyak aplikasi rekayasa modern, dari termostat sederhana hingga sistem navigasi pesawat terbang yang kompleks. Memahami dan merancang sistem kontrol adalah keterampilan
fundamental dan Simulink adalah alat yang sempurna untuk itu. Di sini ada summing junction, ada plan, lalu ada reference input, ada controller, dan ada measured output. Diagram blok adalah representasi grafis dari sistem kontrol yang menunjukkan interkoneksi antara komponen-komponennya. Setiap blok memiliki fungsi matematis atau fisik, dan panah menunjukkan arah aliran sinyal. Selanjutnya ada elemen kunci dalam diagram blok kontrol. Yang pertama yaitu reference input atau masukan acuan, nilai yang diinginkan atau set point untuk output sistem. Kedua ada summing junction atau titik penjumlahan, yaitu di sini tuh sinyal umpan balik dikurangi dan masukan acuan untuk menghasilkan sinyal error. Ketiga ada controller, menerima sinyal error dan menghasilkan sinyal kontrol untuk memanipulasi plan. Contoh controller adalah PID atau proportional integral derivative. Yang keempat ada plan atau proses. Di sini tuh sistem fisik yang akan dikendalikan, misalnya motor, tangki, atau tungku. Lalu yang kelima ada measured output, yaitu output aktual dari plan. Yang keenam ada feedback sensor atau sensor umpan balik, yaitu mengukur output plan dan mengumpankannya kembali ke summing junction. Dengan menggunakan diagram blok, insinyur dapat dengan mudah memvisualisasikan struktur sistem kontrol, menganalisis kinerjanya, dan merancang controller yang efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada memulai Simulink, yaitu dasar-dasarnya. Simulink menawarkan lingkungan pemodelan yang intuitif berbasis blok. Di sini kita coba untuk menjelajahi beberapa konsep dan praktik dasar untuk memulai. Pertama ada antarmuka Simulink, yaitu setelah membuka Simulink, Anda dapat melihat pas model kosong. Di situ nanti kita dapat membangun modelnya, lalu di sebelah kirinya nanti ada perpustakaan blok yang berisi berbagai kategori blok fungsional. Lalu untuk penggunaan itu, kita dapat menyeret bloknya dari perpustakaan ke kanvas dan menghubungkannya untuk membuat model. Kedua, yaitu menambahkan dan menghubungkan blok. Menambahkan blok semudahnya menyeret dari library browser ke kanvas model, lalu menghubungkan blok melibatkan klik dan seret dari port output satu blok ke port input blok lainnya. Simulink secara otomatis akan menggambar garis koneksi. Untuk koneksi yang lebih kompleks, Anda bisa menggunakan Goto atau from block. Yang ketiga ada mengatur parameter blok. Setiap blok memiliki parameter yang dapat dikonfigurasi untuk menyesuaikan perilakunya. Klik dua kali pada blok untuk membuka dialog parameter, di mana Anda dapat mengubah nilai, memilih opsi, dan mendefinisikan karakteristik blok. Ini penting untuk mengkalibrasi model Anda agar sesuai dengan sistem nyata. Yang keempat yaitu menjalankan simulasi. Setelah model dibangun dan dikonfigurasi, Anda dapat menjalankannya dengan mengklik tombol Run di toolbar Simulink. Anda juga dapat mengatur waktu simulasi, solver, dan opsi lainnya melalui konfigurasi parameter untuk mengoptimalkan akurasi dan kecepatan simulasi. Penguasaan dasar-dasar ini akan memungkinkan Anda untuk memulai membangun dan menguji model Simulink Anda sendiri. Nanti untuk contoh simulasi aslinya nanti saya akan mensimulasikan di softwarenya langsung. Lalu di sini Simulink menyediakan perpustakaan blok yang luas, masing-masing dengan fungsi spesifik. Yang pertama ada source block dan sling blocks, yaitu untuk source ini adalah blok-blok ini menghasilkan single input untuk model Anda. Contohnya termasuk sine wave, step, pulse generator, konstan, dan clock. Ini memungkinkan Anda untuk mensimulasikan berbagai input sistem dari sinyal sederhana hingga pola yang kompleks. Yang kedua ada sling atau penyerap. Blok-blok ini digunakan untuk menampilkan atau menyimpan output simulasi. Contohnya adalah scope untuk menampilkan sinyal secara grafis, lalu display untuk menampilkan nilai numerik, dan to workspace untuk menyimpan data ke workspace MATLAB untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada MATLAB Library dan Matrix. Operasi matematika. Perpustakaan ini berisi blok untuk operasi matematika dasar seperti add, subtract, multiply, divided, gain, absolute value, dan fungsi trigonometri. Blok-blok ini memungkinkan untuk melakukan perhitungan yang diperlukan dalam model. Lalu ada operasi matriks. Simulink juga mendukung operasi matriks, memungkinkan untuk memanipulasi array dan matriks secara efisien.
yang sangat penting dalam pemodelan sistem multi-input, multi-output atau MIMO. Lalu ada User Defined Function. Di sini itu ketika fungsionalitas yang dibutuhkan tidak tersedia dalam bentuk blok standar, kita dapat membuat fungsi sendiri. Ini dapat dilakukan melalui MATLAB Function Block, yaitu memungkinkan untuk menulis kode MATLAB secara langsung dalam blok Simulink, memberikan fleksibilitas untuk mengimplementasikan algoritma custom. Lalu ada S-Function Builder, untuk fungsi yang lebih kompleks atau ketika perlu berinteraksi dengan kode C atau C++ eksternal. Selanjutnya ada lookup tables. Lookup table ini digunakan untuk memetakan input ke output menggunakan data tabel yang telah ditentukan. Ini sangat berguna ketika hubungan antara input dan output tidak dapat dijelaskan dengan persamaan matematika sederhana atau ketika bekerja dengan data empiris. Lalu selanjutnya ada mengelola sinyal dan logika di Simulink. Dalam sistem kompleks seringkali diperlukan untuk menggabungkan, memisahkan, atau mengalihkan sinyal berdasarkan kondisi tertentu. Simulink menyediakan berbagai blok untuk tujuan ini. Pertama ada MUX, DMUX, dan bus. MUX itu yaitu multiplexer yang menggabungkan beberapa sinyal input ke dalam satu sinyal vektor atau bus. Ini berguna untuk mengatur kabel di model yang kompleks. Lalu ada DMUX, memisahkan sinyal vektor kembali menjadi sinyal-sinyal individual. Lalu ada bus, yaitu mirip dengan MUX atau DMUX, tetapi memungkinkan untuk memberi nama sinyal dalam bus, membuatnya lebih mudah dibaca dan dikelola, terutama untuk sistem dengan banyak sinyal. Lalu ada selector dan switch. Selector di sini mengizinkan untuk memilih elemen tertentu dari sinyal vektor atau matriks, atau untuk mengatur ulang urutan elemen. Lalu ada switch, mengalihkan antara dua input berdasarkan nilai sinyal kontrol ketiga. Jika sinyal kontrol memenuhi kondisi tertentu, satu input dilewatkan. Jika tidak, input lainnya dilewatkan. Ini ideal untuk implementasi logika kondisional. Lalu ada logic operation. Logical operator block. Melakukan operasi logika boolean seperti AND, OR, NOT, atau SOR. Ini sangat penting untuk membangun logika keputusan dalam model yang dibuat. Lalu ada relational operator block. Nah, ini melakukan perbandingan antara dua input, menghasilkan output boolean yang dapat digunakan sebagai input atau blok logika atau switch. Selanjutnya mengatur model kompleks, subsistem dan M-files. Seiring bertambahnya kompleksitas model Simulink yang dibuat, penting untuk mengaturnya dengan cara modular atau efisien. Subsistem dan M-files adalah dua alat utama untuk mencapai hal ini. Pertama ada subsistem, modularitas, dan reusabilitas. Subsistem memungkinkan untuk mengkelompokkan blok-blok terkait ke dalam satu blok hierarkis. Ini sangat penting untuk satu modularitas, memecah modul besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola, meningkatkan keterbacaan dan pemeliharaan. Selanjutnya ada reusabilitas, yaitu setelah membuat subsistem, Anda dapat menggunakannya berulang kali dalam model yang sama atau di model lain, menghemat waktu dan usaha. Yang ketiga ada abstraksi, menyembunyikan detail implementasi yang tidak perlu, memungkinkan untuk fokus pada fungsionalitas tingkat tinggi. Jadi dapat membuat subsistem dari pilihan blok yang ada atau membuat subsistem kosong dengan mengisinya nanti. Simulink juga menyediakan jenis subsistem khusus seperti atomic subsystem, enabled subsystem, dan triggered subsystem untuk perilaku yang lebih canggih. Lalu ada mengintegrasikan MATLAB dengan Simulink. Salah satu kekuatan terbesar Simulink adalah integrasinya yang mulus dengan MATLAB. M-Files memainkan peran penting dalam jembatan ini, memungkinkan Anda untuk satu, mendefinisikan parameter model, yaitu dapat menggunakan M-Files untuk mendefinisikan parameter yang digunakan dalam model Simulink. Ini termasuk konstanta, gain, nilai awal, dan bahkan array data. Dengan menyimpan parameter dalam script MATLAB, dapat dengan mudah mengubahnya, menjalankan simulasi berulang, dan melakukan analisis sensitivitas tanpa harus memodifikasi setiap blok di Simulink secara manual. Parameter yang didefinisikan dalam workspace MATLAB akan secara otomatis dikenali oleh blok Simulink. Kedua, mengotomatisasi alur kerja. M-Files dapat digunakan untuk mengotomatisasi seluruh alur kerja.
Jadi di sini tuh dapat menulis skrip secara otomatis, membuat model Simulink, mengatur parameter, menjalankan simulasi, dan kemudian menganalisis serta memplot hasilnya. Ini sangat berharga untuk pengujian berulang, optimasi, dan studi kasus yang melibatkan banyak simulasi. Integrasi antara MATLAB dan Simulink menciptakan lingkungan yang sangat fleksibel dan kuat, memungkinkan untuk menggabungkan kekuatan komputasi numerik MATLAB dengan kemampuan pemodelan grafis Simulink. Lalu yang ketiga ada memproses hasil Simulink. Setelah simulasi Simulink selesai, di sini dapat menggunakan M-Files untuk menganalisis dan memvisualisasikan data output yang telah disimpan ke workspace MATLAB. Nantinya tuh memungkinkan untuk melakukan satu, plotting custom dengan fitur plotting lanjutan MATLAB, kedua, analisis statistik dan pemrosesan data, ketiga, perhitungan lebih lanjut dan ekstraksi fitur, lalu yang keempat ada penyimpanan hasil dalam format yang berbeda. Mungkin sekian penjelasan dari materinya. Selanjutnya saya di sini mungkin akan mensimulasikannya menggunakan software MATLAB. Pertama, kita buka MATLAB-nya, nanti seperti ini tampilan awalnya. Lalu kita klik yang Simulink. Nanti tampilan awalnya seperti ini. Lalu ada library browser, kita klik. Nah, nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Lalu di sini kita cari Simulink. Ya, di sini Simulinknya paling awal, kita klik. Lalu setelah itu kita cari search. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita akan mencoba untuk percobaan yang pertama. Untuk percobaan pertama ini kita akan membuat gelombang sinusoidal. Lalu kita cari di sini gelombang sinus atau sine waves. Lalu setelah itu kita tarik seperti ini. Nah, nantinya akan muncul seperti ini. Setelah itu kita cari sync, lalu kita cari scope dan kita tarik. Nah, seperti ini. Fungsi scope di sini yaitu untuk melihat gelombang sinusoidalnya nanti pada saat sudah jadi. Setelah itu di sini kita akan tarik untuk menghubungkan dari sine wave tadi ke scope sampai muncul garis hitam seperti ini. Nah, setelah itu, jika sudah seperti ini, kita klik run, lalu kita klik 2 kali untuk Nah, setelah di run kita klik 2 kali untuk scope-nya. Nah, nanti muncul gelombang sinusoidalnya seperti ini, dan dia di sini ada di angka 1. Lalu untuk percobaan kedua di sini, kita tambahkan gain agar berbeda untuk gelombangnya. Ini gain, lalu kita tarik. Di sini kita posisikan gain itu di tengah antara sine wave dan scope. Setelah itu, kita klik gain-nya 2 kali. Nah, untuk angka satunya ini kita ganti menjadi angka 3. Jika sudah, kita run. Caranya seperti tadi. Kita lihat hasil gelombangnya. Nah, nanti gelombangnya akan seperti ini, dan untuk puncak tertinggi itu ada di angka 3 tadi. Selanjutnya, di sini kita akan buat percobaan ketiga, yaitu menggunakan percobaan yang lainnya. Di sini caranya masih sama seperti tadi, tapi kita akan membuat percobaan gelombang yang lain.
Nah, dari percobaan ketiga ini kita coba lihat satu-satu untuk hasilnya, hasil gelombang ya. Dan di sini muncul gelombang yang berbeda-beda. Untuk percobaan keempat, di sini kita akan mencoba operasi matematika atau math operation. Pertama, di sini kita pilih add, lalu untuk yang kedua pilih divide, dan yang ketiga kita pilih product. Dan untuk yang terakhir, kita pilih subtract. Lalu selanjutnya, kita pilih konstan untuk disambungkan di bagian belakangnya. Selanjutnya kita pilih display dan disimpan di depannya. Lalu di sini kita sambungkan dari konstan ke add. Di sini add itu untuk menambahkan, lalu dari add ke display, lalu selanjutnya untuk divide, dari konstan ke divide itu untuk pembagian. Selanjutnya ada produk, di sini produk untuk perkalian, lalu ada subtract yang terakhir ini, itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Setelah itu di sini kita arahan untuk melihat hasilnya. Nah, di sini ini kan ada hasilnya. Ini tuh penjumlahan dari konstan 1 dan konstan 2 itu 1 tambah 1 jadi 2. Nah, di sini tuh kita bisa ubah nilai bilangan konstannya. Misalnya di sini saya memasukkan 30. Lalu di sini saya masukkan 45. Nah, maka di sini ketika kita klik lagi run, hasilnya 30 tambah 45 itu jadi 75. Itu untuk yang add atau penambahan yang pertama.
Di sini kita akan coba untuk yang lainnya juga, agar tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Selanjutnya, di sini saya akan mencoba untuk percobaan yang kelima. Di percobaan kelima ini, kita akan membuat metrik. Caranya mungkin untuk mempersingkat. Di sini saya hanya akan menunjukkan bagaimana caranya saja. Nanti kalian lihat saja di video yang saya buat. Nah, ini untuk hasilnya. 1, 5, 5, 2, dan 4 itu jadi 8. 3 dan 3 itu jadi 9. 4 dan 2 itu jadi 8. Selanjutnya, di sini kita akan buat min max.
Lalu di sini kita run. Nah, di sini dari hasil min yang ini, dia akan muncul yaitu -3, sedangkan di sini untuk nilai max-nya yaitu 4. Selanjutnya untuk percobaan ke-6, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mempraktikkannya saja.
Selanjutnya di sini kita akan membuat M-Files. Caranya yaitu, nah nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini sudah terbuka. Atau bisa dengan klik new yang ada di atas ini. Nah, di sini kita sudah membuat file yang baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.